menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah, kita doakan ibu bapak, nenek, kakek, kerabat, alim ulama dan guru-guru kita, khususnya keluarga wakaf. Wabil khusus juga Ustazah Jahidin, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak cucu kita yang lagi pada liburan keluar, mudah-mudahan Allah pelihara ilmu yang mereka cari manfaat, cita-citanya tercapai, suami kita yang cari nafkah isinya halal, keluarga kita yang kurang sehat Allah berikan sehat, urusan kita Allah berikan mudah, aib kita Allah tutup, derajat kita Allah angkat, anak-anak kita yang sudah waktunya berjodoh, baik yang laki-laki atau yang perempuan, Allah jodohkan dengan yang seakidah dan sekufu. Yang sudah berkeluarga, Allah titip keturunan yang soleh dan soleha. Yang belum pernah berangkat haji dan umrah, Allah undang menjadi duyufur rahman di tanah haramain. Yang sudah pernah, Allah izinkan untuk kembali bisa tawaf di Ka'bah Baitullah, berkunjung ke kubur Rasul dan berziarah ke tempat-tempat para alim ulama dan para sahabat Nabi ketika wafat, husnul khatimah. Ya hadratin Nabi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ma 'allamtana zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma alhidna bis-salihin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan, amalan mutaqabbalan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu. Hari ini kita belajar untuk menutup dan menyambut tahun baru dan menutup tahun yang lama. Kita ini hidup memakai 2 tahun. Yang satu tahun Masehi dihitung dari perputaran matahari, makanya disebut tahun Syamsiyah. Yang satu lagi disebut tahun Qamariyah, dihitung dengan perputaran bulan. Yang tahun Qamariyah dalam kalender dikenal tahun Hijriah, dihitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Bulan pertamanya Muharram, bulan terakhirnya Dzulhijjah. Tahun kita juga mengakui wajib percaya kepada Nabi Isa. Tapi bagi mereka Isa anak Allah. Situ masalahnya. Kalau kita Isa bin Maryam, wajib percaya kita mau sama Nabi Isa.
karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan tahun itu disebut tahun Masehi. Dihitung sini WRW sini. Makanya kagak masuk sama anak buahnya. Bu Santi. Dihitung dari Januari sampai Desember. Para ulama mengajarkan kepada kita kalau nutup tahun berdoa, buka tahun dengan berdoa dan harapan. Kebetulan besok hari Selasa, hari terakhir tahun Masehi. Hari Rebo tanggal 1 udah Januari. Berbarengan dengan 1 Rajab. Dengan tanggal 1 berarti dikit lagi puasa. Yang masih punya kodok puasa bayar seperti takut kena denda bayar kuliah. Jangan nunggu disuruh orang, kagak bakal ada yang nyuruh. Jangan nunggu ditagih, kagak ada yang nagih. Lain dengan utang motor, ada debt kolektor. Kalau utang puasa, kesadaran pribadi. Suami aja kadang-kadang kagak nanyain. Udah selesai mah kodoknya. Jangan juga dia tuh enggak. Kalau yang ditanya ke Mas. Kalau yang ditanya ke Mas bro, masalah lama amat kata dia. Kita punya kodok Ramadan bakalan enggak. Jadi harus kita yang perhatikan itu hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan besok hari Selasa setelah sholat asar? Karena sholat asar itu disebut sholat wusta karena masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Nanti malaikat jam 4 sore hapus mengganti dengan malaikat malam. Allah tanya sama malaikat yang baru selesai tugas, wahai malaikatku, sedang apa hamba-hambaku di bumi ketika engkau tinggalkan? Kata malaikat, sedang menyebut-nyebut nama engkau, sedang sujud menyembah engkau. Sebetulnya Allah nggak pakai nanya tahu, tapi begitulah Allah menunjukkan kepada kita. Kalau habis ngasih tugas tanya udah selesai belum tugasnya. Dibilang sedang menyebut, ya sedang menyebut-nyebut namamu dan sedang sujud kepada. Malaikat malam kan mau turun. Malaikat malam turun, kan mau turun. Malaikat malam turun, kata Allah, wahai malaikatku, bawalah rahmat untuk hambaku yang sedang menyebut-nyebut namaku dan sedang menyembah aku melakukan sujud. Itu makanya sholat asar dan sholat subuh disebut sholatul wusta. Sholatul wusta, sholat yang paling utama. Karena mau ganti malaikat, makanya malasnya beda sholat asar. Ya lantaran aja deh, lantaran aja deh. Keburu hapus tuh, keburu ganti malaikatnya. Maka kata para ulama, orang yang menunda-nunda sholat asar itu udah munafik tuh. Jadi orang kalau sudah menunda-nunda sholat asar berarti dia sudah kelompok orang munafik. Kalau kita nggak mau jadi orang munafik ya cepat-cepat aja sholat. Dan sholat itu bukan kebutuhan orang kok, kebutuhan kita. Jadi kalau udah sholat enak, mau ngapain aja gampang, hati jadi tenang. Coba kalau belum sholat tiba-tiba ada kabar kematian, bingung kan? Mau menyelawan belum sholat, mau sholat dulu ditinggalin, mana mobil sholat ya kan? Nah aja, aja macet. Ujung-ujungnya kelewatan. Dengan enaknya dia bilang, mana gue belum sholat, lu rumah macet sih gara-garanya. Kata saudaranya, Yolaji, lu kodok aja. Siapa yang nyuruh kodok? Oh sengaja kau tinggal ini. Dibayar 1000 rakaat juga nggak ikhlas tuh. Gede dosanya. Makanya biasakan sholat di awal. Udah selesai sholat, udah wirid, udah zikir, jangan mau dulu baca
dulu doa akhir tahun. Ini doanya bukan dari Rasulullah, dari para alim ulama. Dan Rasulullah juga nggak nyuruh, hampir tegas banget pokoknya selesaikan hari-hari dengan taat kepada Allah. Ini yang atur kayak gini-gini pun teknisnya juga ulama yang soleh atas dosa-dosa yang 1 tahun dilakukan. Istighfar yang mana yang paling utama? Raja istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika fastaghfirtu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka ni'matika alayya wa a'udzu bika faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalau bisa bukan hanya untuk tahun aja, pagi sore tiap hari. Apa manfaatnya? Kata Rasul, siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, ini hadis. Kan perlu dihatiin. Siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengampun, kemudian sore hari dia meninggal, ana maghfur lahu, meninggal dalam ampunan Allah. Dan siapa yang baca Sayyidul Istighfar di sore hari, kemudian di pagi hari dia wafat, ana maghfur lahu, wafatnya dalam ampunan Allah. Maka ibu-ibu wajibkan untuk ini kita masing-masing sore pagi paling enggak sekali baca. Gak susah kok bacanya, selipin aja. Habis sholat subuh sekali, atau di tahajud sekali, apa aja pokoknya 2 kali dalam 1 hari 1 malam untuk persiapan kalau ajal kita sampai. Kita pengen ketika wafat dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ustazah Jaswani, Ustazah Safna, ayat tafadhol. Alhamdulillah. Ya jalan. Ojen Pak di Januari Gubernur 25. Asal dia kan ikut rombongan dia tuh diundur 2 Januari. Sebulan ya udah gimana aja. Tapi enakan 25 Januari sempit. Sekarang rame. Dia dengar Allah tahu. Kelamaan cakep gitu ya. Iya tadi caranya. Jadi biasakan baca karena dosa kita terlampau banyak. Kalau kita itu nggak kehitung, banyakkan dosanya daripada amal solehnya, Bu. Kenapa? Kita memang rada-rada kurang soleh. Kurang solehnya. Tapi mau menuju ke soleh. Yang enak yang lakinya udah soleh. Istighfar. Habis baca istighfar, minta kepada Allah anta taqabbal minni. Minta kepada Allah amal-amal yang kita kerjakan selama 1 tahun Allah terima. Menjadi simpanan untuk dijemput ketika kita bertemu dengan Allah. Kalau memang kurang sempurna, tolong sempurnakan. Kalau kurang banyak, tolong diberikan kesempatan untuk memperbanyak. Pendeknya, harapan kita sholat selama setahun, zikir selama setahun, sedekah selama setahun, apapun yang kita lakukan kebaikan selama setahun, tolong diterima menjadi al-baqiyatus sholihat, menjadi amal-amal yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang diminta? Yang ketiga, permintaan kita kepada Allah, jangan
Allah pun walau tarfata ainin, walaupun hanya sekejap mata. Jadi jangan sampai kita hidup tanpa rahmat Allah. Makanya Nabi mengajarkan ibu-ibu, kalau kita hanya minum, tidak pakai makan, doanya ada rahmatnya di situ. Alhamdulillahilladzi saqana ma'an furata bi rahmatihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya minum air tawar dengan rahmatnya. Walam yaj'alhu milhan ujaja bidunubina. Dan Allah tidak menjadikan air itu asin seperti garam disebabkan karena dosa-dosa kami. Jadi air yang kita minum terasa tawar dan enak karena rahmat Allah. Karena kalau dosa yang kita lakukan terlampau banyak, bisa aja nih air rasa asin. Jadi air tawar itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ibu apalin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, itu kalau makan minum. Kalau cuma minum, alhamdulillahilladzi saqana ma'an furata bi rahmatihi, ma'an furata bi rahmatihi, ma'an furata bi rahmatihi, wa lam yaj'alhu ilhan ujaja bidunubina. Udah selesai. Habis itu sujud syukur. Sujud syukur 1 kali. Ibu sambil duduk aja, Allahu Akbar. Sujud 1 kali. Kalau ibu bisa baca doanya seperti sujud tilawah, sajada lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau bisa itu baca itu. Kalau nggak bisa karena ngapalinnya mendadak, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Mau 1 boleh, mau 3 boleh. Bangun, nggak usah pakai salam, udah selesai. Jadi berapa yang kita lakukan? 4. 1, mohon ampun dengan baca istighfar. Yang kedua, minta diterima semua amal kebaikan. Yang ketiga, minta jangan sampai putus dari rahmat Allah. Setelah itu sujud syukur. Ibu bilang, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kekuatan aku untuk melakukan hal ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kebaikan. Amin. Kamu tenang, ngapain kan? Jadi jangan heboh sama urusan dunia. Ini orang masih ramai keluar kota, ramai keluar negeri, ramai kemana-mana, nggak apa-apa. Tapi tetap lakukan itu. Saya bertahun-tahun dengan suami dulu sampai 3 tahun terakhir selalu pergi keluar kalau Desember, sambil ulang tahun perkawinan, sambil ngabisin waktu, pengen istirahat juga. Sekarang udah 3 tahun terakhir enggak? Kenapa? Udah capek kakinya. Aku sakit di jalanan, daripada sakit di jalanan dengan blonjor di rumah tidur. Enakan tidur loh. Ustaz Fitri telepon sama Dami. Waalaikumsalam, ada apa nih? Dami. Haji, doain belum berangkat. Udah sana bismillah tawakal. Baca doanya, sholat jangan lupa. Iya. Salim. Haji, aku berangkat, ya udah. Baca doa bismillah tawakal, ya udah. Ya, apa-apa si Arif belum telepon nih, mau berangkat juga dia nih. Hari ini berangkat pulang ke asar. Itu tradisi dari dulu, tradisi keluarga. Kita jalan. Makanya saya kawinin semuanya bulan Desember. Biar ulang tahun dia. Iya, sekalian ulang tahun dia. Si Arif. Jalan